Ini nggak bisa dibiarkan ya. Kamu tahu kan, mereka dipimpin oleh dipimpin oleh Kiai Angin, atau yang dikenal dengan Kiai Basri. Mereka satu pondok dengan Kiai Harun. Kalau saya rasa sih dendam ya. Ya. Dendam yang selama ini masih membara. Dendam pribadi yang belum bisa dituntaskan, yang belum selesai. Ya mungkin alibi dia itu bergabung dengan para Wahabi itu hanya untuk menambah kekuatan. Apakah pantas seorang kiai seperti itu? Tidak. Dengan nama gelar yang besar, kiai, namun perbuatannya keji. Bersembunyi di balik pakaian. Dan banyak juga sekarang manusia-manusia yang bersembunyi di balik penampilan. Saya juga pernah mendengar berita seorang anak pondok pesantren, tidak perlu disebutkan, melakukan zina di masjid, di kamar mandi masjid. Bahkan laki-lakinya adalah seorang muadzin di situ. Semua itu pergaulan. Dunia media sosial ini kejam. Makanya kadang saya takut dengan anak saya. Terlalu banyak megang handphone. Ya, gimana ya? Dia juga megang handphone kadang untuk nonton live ayahnya. Namun pandai juga untuk WA-an juga. Dan anak-anak sekarang masih bocil aja udah punya anak, ya kan? Udah bisa berbuat seperti yang kita pikirkan gitu. Bahkan dunia sekarang tuh kejam-kejam, banyak pembunuhan di mana-mana. Salah pergaulan rusak kita kawan. Anak umur 9 tahun, ya 9 tahun kalau nggak salah ya, digorok oleh tantenya sendiri. Demi apa? Demi eksis, demi penampilan, mencuri kalung hingga cincin. Tantenya tega menghabisin. Dan anak sekarang aja tega menghabisin satu keluarga. Masalah penampilan. Satu keluarga akibat apa? Dendam. Keluarga tidak menyetujui bahwasannya anaknya itu menjalin kasih dengan lelaki itu. Namun lelaki itu dendam. Sehabis nongkrong dengan teman-temannya mau mabukan, dia pulang mengambil sebilah Sajam, masuk ke rumah, menghabisi 5 nyawa. Bahkan anak umur 3 tahun dihabisin, dibacok kepalanya. Setelah tewas, sempat juga memperkosa mantan pacarnya, memperkosa ibunya juga, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Yang saya buat geram, anak balita tadi yang nggak tahu apa-apa juga menjadi korban. Sajam loh, sajam itu di kepala anak kecil tadi juga. Dendam itu obatnya sebenarnya nggak mahal.
Obatnya itu selalu berzikir, sholat, berdoa, memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan kalian yang beragama lain, ya. Selalu bersolawat. Jika orang dendam, jangan kita membalas. Kita doakan beliau. Tapi dendam sekarang tuh beda. Dendam sekarang tuh dendam-dendam yang menyakitkan. Dendam-dendam yang benar-benar yang dulu-dulunya itu masih terngiang di pikiran dia, hingga setan tadi bisa menguasai pikirannya. Itu akibat apa? Akibat orang malas bersolawat, malas untuk berzikir, malas untuk sholat, malas untuk berdoa. Rasulullah saja tidak pernah mengajar orang untuk dendam. Bahkan dia dihina, dimaki, dicaci, diusir, segala macam. Dia tidak ada dendam. Malah dia mendoakan. Itulah kadang betul. Kayak gitulah kadang kebanyakan dendam, sombong. Dan ingat satu hal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sombong dan dia dicampakkan dari surganya, cuman karena kesombongan. Jadi buat apa kita harus sombong dan dendam sama sesama manusia? Siapa tadi yang sombong? Hah? Siapa tadi? Nggak tahu, saya Nabi siapa tadi, lupa ya kan? Saya cuma kalau ngomong itu cuma sekilas. Mumpung saya ingat itu saya ceploskan. Nabi Muhammad, Master. Bukan. Nabi apa ya tadi? Nabi itu nggak ada yang sombong. Yang sombong itu iblis, setan. Ya karena dalam kitabnya, Master. Kan ada itu ya di Al-Quran. Itu tuh Nabi Adam. Nabi Adam tuh nggak sombong. Cuman dia itu larangan Tuhan itu sama dia itu dilanggar. Itu seperti dia, berarti kan dia itu namanya agak sombong, Mister. Dia melanggar larangan yang sudah Allah berikan kepada dia. Berarti dia kan kalau saya bilang besar egonya. Sebenarnya supaya dia melalaikan. Sombong itu iblis, setan. Dia tuh lebih paham tentang doa-doa. Kenapa dia sombong? Dia dulunya tuh mereka tuh di surga. Karena dia sombong bahwasanya tidak ada yang bisa melebihi aku daripada yang lain. Makanya dia dicampakkan di surga dan dibuang ke neraka. Mereka sombong dengan segala apa yang diberikan Tuhan, sampai dia lalai hingga dia campakkan ke neraka. Dan dia juga berpesan dan dia memohon kepada Tuhan untuk menggoda hamba-hambanya yang tak beriman. Nah, maka dari itu Tuhan mengizinkan dia untuk menggoda hamba-hambanya kayak kita gini, agar lalai mentaati peraturan-peraturannya. Maka dari itu sebenarnya iblis itu pandai. Dia lebih pandai daripada kita. Iya. Makanya iblis sekarang tuh banyak. Kita ajankan dia, kita bacakan dia ayat suci Al-Quran, malah dibilang salah. Karena dia itu lebih pandai daripada kita. Gimana ya Ki Bro Harun? Astagfirullah.
Ngopo lo Master iki campak iki kabeh. Nah, saya lagi Nggak boleh Master. Ini kan tempat-tempat seperti ini itu tidak boleh dikotorin. Apa Master nyapa putung rokok gini tadi? udah mati. Nanti kok terbakar hutan ini ya? Kayak mana? Apakah Master mau tanggung jawabin? Udah mati kok. Udah mati. Ya. Udah mati. Nanti tamal tau atau percik ini sedikit. Master? Master? Manis. Tapi nggak ada orang. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki Ya angin. Kayak angin. Suara Master. Sudah saya katakan, jangan pernah mencampuri urusanku. Urusan apa? Urusanku dengan Kiai Bau Harum. Ya, kalian satu pondok, kalian saudara. Kenapa harus dendam? Lebih baik kalian pulang saja. Guru kalian sedang mencari kalian. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan. Kamu tidak perlu untuk susah payah memberi saran kepada kami. Kalian tidak perlu capek-capek untuk menghabisi para Wahabi. Kenapa? Karena para Wahabi saya yang memimpin. Kau tidak layak sebagai kiai. Jaga omonganmu. Jika di hatimu masih ada rasa dendam, untuk apa kau berguru, belajar menimba ilmu, tapi di hatimu masih ada rasa dendam? Anak muda, ku beritahu kepadamu, jangan pernah kau menantangku, dan jangan pernah kau mengusik semua perbuatanku, termasuk menghabisi Kiai Berbau Harum. Kenapa? Kenapa kalau saya ikut campur dengan urusan kalian? Kau tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup? Jangankan kau, gurumu, Mama Skaryo, itu juga tidak akan sanggup.
Kau yakin? Kau yakin dengan semua ini? Sangat yakin. Ki Angin. Kayaknya nggak pantas panggil Kiai. Saya manggil kamu Ki Angin aja udah. Karena seranganmu tiba-tiba tidak terlihat namun terasa. Ki Angin. BLS. Kenapa kalau namaku? Aku tahu semuanya tentang kamu. Bahkan aku tahu semua kesatria yang ada di Padepokan Sendang Sejagat. Tahu apa kamu tentang kami? Kalian hanya membuat kerusuhan, membuat kehancuran, sehingga kau sering mencampuri urusan orang. Aku juga tahu semua nama teman-teman kalian. Termasuk penggemar ya? Tidak. Lantas kenapa kamu mengetahui kami semua? Sudah saya katakan, kau jangan pernah mengurusi urusanku. Kamu jangan ngomong aja, wujudlah. Aku sudah wujud. Mana? Astagfirullah. Kenapa? Jangan. Untuk apa kau memimpin para Wahabi? Untuk membalaskan dendamku. Dendam? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau saya seperti itu gimana? Dulunya aku punya banyak teman kiai. Bahkan sudah aku anggap sebagai saudara. Salah satunya Kiai Bawarung. Tapi semenjak aku difitnah, aku dijelekkan, bahkan sampai dijauhkan, itu semua perbuatan Kiai Bawarung. Lalu? Aku akan membuat sama nasibnya seperti yang aku rasakan. Anjing. Kelihatannya para teman-teman kamu sedang dihabisi oleh teman saya. Ya, aku tahu itu. Kau tidak membantunya? Tidak. Jangan. Kau pasti mengerti tentang agama semua, bukan? Apakah Islam mengajarkan dendam? Jangan pernah kamu ngurusi kehidupanku. Salah seorang putra PSS. Aku tahu kau seorang kesatria. Astagfirullah. Aku tahu semua itu. Dan aku tahu muridku sedang dihajar dengan temanmu. Kali ini kau yang akan mati karena kau telah mencampuri urusanku.
BLS. Sudah saya katakan, kau itu bukan imbangku. Mungkin kalau bukan arahan Kiai Harun, saya akan melawan. Kiai Harun melarangku untuk tarung denganmu. Kenapa? Saya sudah tahu. Karena dia sadar atas perbuatannya. Dia teman-teman kamu. Ya, aku tahu. Temanku sedang diajar. Itu bukan teman. Itu muridku. Saya bilang sama kamu. Jamin. Semakin lama kau di sini, Kiai Harun akan lepas. Berani sekali kau ngomong seperti itu. Kau tidak tahu taktik kami seperti apa. Dan ingat, kami sudah dimintakan untuk menyerangmu. Tapi saya juga bisa melanggar semua aturan-aturan Kiai Harun. Semakin kau buat dia, saya akan semakin parah membuatnya. Kalau bukan karena Kiai Harun, saya juga melawan. Kiai, terima kasih atas hinaanmu dan terima kasih atas seranganmu. Semakin kemari, semakin saya penasaran dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari sumber suara itu. Siapa, Sir? Saksikan terus perjalanan Satria PSS dimanapun berada. Dan kita akan intai Kiai Harun. Siap. Kita bawakan makanan. Siap. Jangan lupa di share. Dan jangan lupa di like. Terima kasih warna-warnanya. Dan terima kasih juga yang sudah hadir dan mampir. Kalau ada warna ya kan, Dir? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.